Nah, kenapa banyak orang rebahan? Karena nggak pernah galau tentang Galau. masa depan. Jadi dia nanti di surga Iya benar. gitu. Dan para pejuang itu makomnya itu surga gitu. Karena sesuatu yang kita ya kayak naik gunung kan berjuang tuh. berjuang. Ujungnya di mana? Di Di puncak. puncak. Puncak itu lambang apa? Kemenangan, Kejayaan. kejayaan. Oh, Nah. semua bendera kemenangan itu di puncak. Ini orang-orang yang mau berjuang ke tempat yang tinggi akhirnya adalah di surga. Masya Allah. Gitu. Para nabi, para pejuang, para pahlawan bangsa, para pejuang. Terus siapa lagi? Ya semua lah. Itu mereka adalah para pejuang dan sejarah hanya mencatat para pejuang. Iya. Jadi kalau pemuda mau sukses harus berjuang. Harus berjuang karena Allah tidak akan mengubah suatu Nasib kaum suatu kaum jika kaum tersebut tidak mau merubah dirinya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Banyak nih Mas Edvan, kira-kira dia sudah terlanjur kaya gitu kan. Terus akhirnya dia jadi kaum rebahan. Itu bagaimana menyikapi tentang hal itu gitu kan? Ya, sebenarnya hidup pilihan ya, pilihannya. Ada juga banyak juga orang yang terlahir kaya dan dia tetap berjuang. Tetap berjuang. Ya, dia tetap berjuang. Tapi banyak juga orang yang terlahir kaya akhirnya nggak berjuang. Akhirnya apa? Akhirnya ketika orang tuanya sudah tiada, ibunya sudah tiada, perusahaan bapaknya nggak bisa dilanjutin. Gitu, kesuksesan bapaknya nggak dia lanjutin. Banyak kan sekarang orang-orang kaya, orang-orang sukses, orang-orang terkenal, tapi anaknya nggak sukses. Banyak nggak? Banyak. Banyak banget. Nah itu gara-gara apa? Ya gara-gara dia tidak mau memperjuangkannya. Ada beberapa trainer, coach yang bilang hidup ini nggak usah berjuang gitu kan. Mau naik gunung, ya nggak usah capek-capek naik gunung, naik helikopter. Ya kalau punya helikopter, iya kan? Kalau nggak punya, Untuk dapetin helikopter harus berjuang dulu. Jadi di dunia ini apapun yang kita lakukan harus dengan perjuangan. Nanti akhir dari perjuangan ini adalah surga. Baru tuh rebahan selama-lamanya. Jadi harus punya prinsip gini anak muda nih. Kan ku biarkan tubuhku berlelah-lelah di dunia. Karena aku yakin istirahatku kelak bersama Dia Allah yang Maha Pengasih dan Wih, luar biasa ya motivator kita ini. Kata-kata ini bagaikan mutiara, Bos. Wah, alhamdulillah. Para sahabat Abad Hati, selanjutnya kita tanya nih mengenai ini, Mas, apa namanya? Banyak nih pemuda-pemuda Indonesia yang terlalu kagum dengan yang berkaitan dengan negara lain seperti bule, terus ngeliat BTS sampai kemarin itu viral itu di McD Mas sampai ngantri itu gimana tuh nyikapi hal itu, padahal kita kan kata ulama kita kan disuruh untuk cinta tanah air bagian dari iman. Nah, oleh karena itu kita harus cinta produk-produk Indonesia. Itu gimana Mas? Bukan produk sama aja itu. Iya, jadi sebetulnya kalau untuk mengagumi bangsa lain, mengagumi kaum lain itu sah-sah aja selama memang yang dikagumi adalah hal-hal yang bisa bikin diri kita baik. Positif gitu, jadi lebih baik. Nah, tapi kalau yang kita kagumi adalah hedonismenya, ya kan, kemudian yang hura-huranya, penampilannya yang akhirnya jadi merubah adat dan agama kita, berlawanan dengan adat dan agama kita. Ya tadi hedonisme segala macem, yaitu jangan gitu. Ya kayak boleh nggak kita mengagumi Korea? Boleh. Dalam hal apa? Oh, dalam hal bisnisnya bagus tuh. Mereka sama-sama barengan sama Indonesia merdekanya, tapi sekarang punya Hyundai, nah itu bagus. Jadi kita termotivasi. Tapi kalau saya mau jadi antingan nih cowok, ya kan, rambut jadi warna-warni, ya kan, terus pakai pokoknya yang jadi negatif lah ya, yang jadi negatif itu ya jangan gitu. Jadi kalau belajar, setahu saya di dalam Islam belajar sama siapa aja. Bahkan ada seorang ulama yang dia amat sangat dikagumi sama murid-muridnya. Semua orang mencium tangannya sampai kemudian tiba-tiba suatu ketika ulama itu ketika dia lagi ngajar depan murid-muridnya, tiba-tiba ada seorang anak kecil ingusan lah kasarnya gitu kan. Lewat ke depan dia, tiba-tiba dia beranjak berdiri dan mencium tangan anak kecil itu. Sampai para muridnya itu bingung, Pak Kiai gitu ya. Itu siapa? Anda ini kan ya maksudnya itu anak kecil, banding gue juga harusnya banyakan gue ilmunya kata muridnya gitu kan, dalam hati tapi tuh ya itu siapa intinya gitu ditanya. Setelah dijelaskan ternyata dia bilang itu guru saya. Guru? Kok bisa? Guru dalam hal apa Pak Kiai gitu kan? Tadi dia bilang pas saya lagi jalan ke majelis ilmu ini, saya ketemu anak itu dan di samping anak itu tiba-tiba ada seorang anjing yang ngangkat kakinya satu, tahu kan? Dan
saya nanya sama anak itu si anjing ngapain tuh gitu. Ngapain ngangkat kakinya satu, kata si anak, oh itu Pipis. cara anjing kalau mau kencing. Pipis, Saya dapat ilmu dari anak itu, Ya dan Allah. anak itu adalah guru saya, ilmu tentang anjing. Tentang anjing kencing lagi. Ya Ya kan, anjing udah najis nih, ini kencing gitu kan. Saking dalam Islam memuliakan ilmu. Jadi Ya dari Allah. siapapun ilmu itu adalah guru kita gitu. Kayak sahabat Ali itu Mas, waktu itu kan pernah bilang dalam kisahnya itu, anak abduman alamani walau harfan. Saya budaknya seseorang walaupun orang itu mengajarkan aku satu huruf. Nah, berarti guru-guru kita yang dulu ngajarin Iqra, Nah, apalagi itu ngajarin satu Al-Qur'an. satu itu sih Al-Quran, luar biasa pahalanya. terlalu kalau kita nggak menghormati dan menghargai guru kita. Oke. Bertazim. Nah, urusan soal habul watan minal iman itu ya balik lagi ke kitanya gitu. Ya mungkin saya sih nggak berani karena kalau mengatakan itu adalah bagian dari iman kan harus jelas gitu ya pemahamannya. Tapi intinya adalah ya kita harus mencintai bangsa kita gitu. Kita harus mencintai nah, dalam mencintai bangsa kita pun yang positifnya Positifnya juga. gitu. Maksudnya kan gini, kita punya sejarah ke belakang. Iya. Tidak semuanya positif. Semua sejarah bangsa di dunia itu tidak semuanya positif. Ada negatifnya, yang namanya manusia kan. Iya. Nah, yang positifnya kita jadikan pelajaran. Yang negatifnya itu jangan kita ambil sama sekali manfaatnya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Tetap intinya balik lagi kepada diri kita, belajar kepada siapapun. Yang penting yang kita ambil adalah kebaikan demi kebaikan. Pepatah makalah Arab mengatakan khudh ma sofa wadak ma kadaro. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Mau siapapun itu, dari negara manapun, kita ambil yang baiknya dan kita buang yang buruknya. Yang terakhir nih Mas Edvan. Terkait Mas Edvan ini bisa sukses sampai sekarang ini, tips-tipsnya untuk anak muda ini bagaimana untuk menjadi pemuda milenial yang sejati ini, gimana Mas? Iya, kalau saya mungkin utamakan mendahulukan hak Allah gitu. Masya Allah. Maksudnya hak Allah itu ya Allah dulu. Ya Allah dulu, apapun tuh Allah dulu gitu. Kalau kita menginginkan sesuatu ya Allah dulu. Allah suka nggak kalau saya ambil ini? Allah suka nggak kalau saya ngelakuin ini gitu. Nah kalau Allah suka, Allah akan bantu. Semudah itu hidup gitu. Kalau Allah nggak suka ya wajar kalau terhambat gitu. Ya namanya Tuhan pencipta kita nggak suka, ya kan. Nah tapi makanya segala sesuatu sebelum kita lakuin, Allah suka nggak gitu. Ya Allah. Nah kayak saya dulu SMA pernah ngerokok, sampai akhirnya saya berhenti karena saya mikir Allah suka nggak? Nggak suka gitu. Ya kenapa? Karena saya ngerusak, ya kan. Mau lu bilang halal kayak lu bilang haram kayak, jelas itu merusak gitu. Jelas merusak. Tanya aja kira-kira dalam hati nurani kita, Allah suka nggak? Gitu. Jangan kita deh kalau anak kita ngerokok kita suka nggak? Jangan Allah gitu kan. Nah kurang lebih seperti itu sih. Jadi apapun Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, Allah saja. Itu yang pertama. Yang kedua ridho orang tua sih. Ridho orang tua gitu. Ya semua anak pasti pernah punya salah ya sama orang tuanya, dosa gitu, kesalahan sama orang tua. Nah cuman yang bisa kita lakukan adalah minta doa. Saya punya prinsip ini. Guru saya pernah bilang, doa sejuta ulama nggak ada apa-apanya dibandingkan doa ibu yang mengandung dan melahirkan. Saking mulianya ibu kita ya. Ya Allah alam maksudnya seperti apa gitu. Cuma intinya jadi sebuah pelajaran bagi saya bahwa minta doa sama ibu tuh. Minta doa sama ibu. Dan apapun kita lakukan, niatkan untuk kebahagiaan orang tua kita. Plus kalau sudah menikah, pasangan hidup kita. Masya Allah. Gitu. Kayak misalnya, saya dulu mulai berkenalan dengan travel, haji umroh gitu. Baru kenalan aja saya udah niat. Ini saya kalau berhasil nih, bareng travel ini saya mau ngajak ibu saya, bapak saya ke Baitullah gitu kan, ke Baitullah. Nah itu dimudahin tuh sama Allah. Jadi kalau intinya kunci hidup tuh gini, kalau Allah suka kita lakuin, Allah mudahin. Kalau Allahnya nggak suka kita tetap lakuin, ya wajar segala kehambat. Gitu. Iya, kalau kata kiai saya bilang yang penting itu Allah ridho. Kalau Allah ridho, turun rahmat berkah. Betul. Turun rahmat berkah, turunlah pertolongan Allah. Betul. Ditolong Allah beres semua apa enggak? Beres banget gitu. Nah dan kita itu selalu ngerasa gini Mas Adi, kita selalu ngerasa mampu sendiri. Ya Allah. Pas susah baru nyariin Allah. Pas susah, ya Allah. Ya Allah, ini banget hidup gua. Ya Allah gitu kan. Tapi pas susah gitu kan. Harusnya dari awal, dari sebelum mudah atau susah, kita udah libatin Allah. Itu sih kalau saya. Yang ketiga yaitu balik lagi tadi, terus berjuang. Ya saya kayak sekarang saya masih belajar bahasa Arab, tapi Mas Adi tahu saya belajar terus gitu.
saya juga nggak hafal Quran, tapi saya berusaha untuk hafal Quran. Masya Allah. Gitu. Setidaknya kita niatkan dan kita perjuangkan. Kalau kita mati walaupun baru hafal satu ayat, Iya. kita kan, saya yakin Allah akan mencatat kita sebagai penghafal Quran. Niat aja udah bernilai pahala, Mas. Nah, makanya enak Luar banget kalau biasa. jadi orang Islam. Iya. Enak banget tuh. Kita baru niat. Makanya saya mah niatin haji tiap Niatin tahun haji tiap ya kan. Niat mah saja Iya. kan. Terus Niatin orang niatin tua. tiap tahun tuh wajib tuh. Pas apalagi kalau beres Syawal, lepas Syawal, ya niatin minimal nih, liatin puasa Syawal. Niatin kurban. Ya kan, pokoknya niat yang baik-baik, yang bagus-bagus. Bilang sama Allah. Nah, kemudian yang terakhir, kunci terakhir, sering-sering ngajak ngobrol Allah. Masya Allah. Ya, melalui doa kita, ibadah kita. Ya, Karena Mas, gini, betul. banyak manusia yang membicarakan Allah, tapi jarang bicara pada Allah. Assalamualaikum pergi. Ya kan? Padahal dikasih kesempatan itu. Ya, kalau giliran ketemu sama teman-temannya, wih, Allah, Masya Allah, jual ayat ya kan? Tapi kalau pas waktunya habis sholat, terutama ya habis sholat ya, atau bahkan bangun pas tahajud, lebih memilih narik selimut. Kenapa? Karena malas ngobrol sama Allah. Masya Allah. Gitu. Padahal ya Allah manggil kita 5 kali sehari, tapi kita jarang mau berbicara pada Allah. Gitu. Belum di waktu-waktu khusus ya, waktu tahajud, sepertiga malam, itu Allah menurunkan malaikat-malaikat rahmat. Betul. Mengabul ijabah doa kita. Betul sekali. Sebelumnya terima kasih banyak Mas Edvan. Mudah-mudahan semakin sukses, sehat selalu, keluarganya bahagia selalu, dan bisnisnya semakin lancar. Terus ikuti terus bersama kami di Obat Hati TV. Semoga dapat mengobati hati-hati Anda yang galau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas.